Halo semuanya, hari ini kita bersama lagi untuk mempelajari mengenai persilangan satu sifat beda atau yang biasa disebut dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifatnya saja, seperti warna bunga yaitu merah, putih dan sebagainya, atau bentuk buah yaitu bulat, lonjong dan sebagainya, atau bisa jadi ciri-ciri khas manusia misalnya hidung mancung, hidung pesek, rambut keriting dan sebagainya. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan juga persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan adalah ketika salah satu gen mendominasi atau lebih kuat dibanding dengan gen yang lainnya. Misalnya, gen warna merah pada bunga lebih dominan terhadap gen warna putih pada bunga, maka warna merah akan menutupi warna putih pada bunga. Hasil anakan akan berupa gen warna merah. Sementara persilangan monohibrid intermediate adalah ketika kedua gen memiliki gen yang sama-sama kuat. Jadi, gen warna merah pada bunga dan warna putih pada bunga sama-sama memiliki gen yang sama kuat. Maka, hasil anakannya adalah percampuran antara gen warna merah dan juga gen warna putih yang akan menghasilkan gen warna merah muda. Mari kita coba selesaikan soal berikut. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Di sini diketahui gen M besar bersifat dominan terhadap M kecil. Ini menandakan bahwa soal tersebut merupakan soal persilangan monohibrid dominan. Kita masukkan parental yang pertama atau indukan yang pertama, yaitu persilangan M besar bersifat merah dengan M kecil yang bersifat putih. Lalu berikutnya kita cari gamet yang pertama M besar, maka kita cukup menuliskan satu saja. M kecil kita menuliskan M kecil saja. Lalu anakan yang pertama atau F1, ini adalah persilangan antara gamet M besar dengan M kecil menghasilkan M besar, M kecil. Karena ini bersifat dominan, maka hasil anakan bersifat merah. Lalu bagaimana mencari P2? P2 dengan cara menyilangkan hasil F1 dengan sesamanya. Jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah disilangkan dengan merah. Lalu gamet yang kedua M besar M kecil, maka kita menuliskan keduanya. Ini dikarenakan perbedaan huruf yang besar dan kecil. Begitu pula yang sebelahnya, M besar M kecil. Lalu untuk mencari filial kedua atau anakan kedua, kita bisa menggunakan tabel Punnett. Gen M besar M kecil kita masukkan M besar M kecil, kita buat tabel. Lalu berikutnya di bagian samping M besar M kecil, kita buat tabel. Setelah itu M besar atas dan M besar samping kita masukkan M besar. Begitu pula di sebelahnya M besar bertemu dengan M kecil. Lalu ini M besar ketemu dengan M kecil. Lalu sebelahnya M kecil ketemu M kecil. Lalu hasil dari fenotip adalah interpretasi dari apa yang sudah kita dapat dari tabel Punnett. M besar, M besar M kecil dan M besar M kecil merupakan merah. Sementara M kecil merupakan putih. Jadi 3:1. Lalu mencari genotip adalah sifat yang tidak tampak. Kita bisa melihat huruf yang ada di dalam tabel Punnett. Jadi tulis hurufnya M besar, M kecil, lalu M kecil.
M besar M besar berjumlah 1, M besar M kecil berjumlah 2, dan M kecil berjumlah 1. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya. See you in my next video.